Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Ya, di sini saya akan memberikan konten tentang ilmu ruqyah atau ilmu ruqyah atau meruqyah. Ruqyah itu berasal dari kata dari Arab, bukan dari Jawa, bukan dari Indonesia. Kalau Indonesia ya penyembuhan, pengobatan. Ilmu ruqyah sekarang sangat tenar karena dibumbui banyak-banyak kata-kata dari Timur Tengah. Tuh, bukan asli dari bahasa dari Jawa ataupun Nusantara ataupun Indonesia. Ruqyah, apakah semua orang bisa meruqyah? Kalau saya jawab tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena seseorang itu harus mempunyai ilmu, kekuatan atau daya yang ada dalam dirinya. Makanya saya sebutkan tidak semua orang bisa meruqyah. Kalau orang mengatakan ruqyah tanpa menggunakan daya kekuatan magic ataupun kodam, itu bohong besar. Kalau orang bisa melihat dengan mata batin, ilmu terawangan atau langsung melihat, bila seseorang mengucapkan apapun mantra ataupun doa, dalam dirinya yang terpancar sinar, warna sinar putih atau biruan dan sebagainya. Kita ambil contoh ini, misalnya ada orang kesurupan, kemudian di situ ada orang peruqyah, ataupun begini, orang kesurupan kemudian didatangi oleh seorang peruqyah. Sebelumnya orang kesurupan tadi sudah dibacakan oleh ayat-ayat tertentu, misalnya Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Baqarah, surat Yasin, apapun. Jadi yang kesurupan malah tertawa terbahak-bahak, malah menantang, malah bilang kamu goblok, kamu bodoh gitu. Kenapa saya bilang begitu? Ini pengalaman pada lapangan, bukan opo jare, opo katanya. Ini terjadi di lapangan begitu. Kemudian si pihak keluarga yang kesurupan minta tolong kepada seorang yang bisa meruqyah. Datanglah seorang si peruqyah. Nah, kemudian yang kesurupan tadi melihat si peruqyah, melihat sinar auranya pun, yang kesurupan itu takut, marah, matanya melotot, nunjuk-nunjuk sama orang yang punya kemampuan, bisa mengumpat, marah-marah, nunjuk-nunjuk. Dengan kode supaya si peruqyah itu supaya pergi jauh dari hadapan si yang kesurupan tadi. Kemudian si peruqyah mendekati yang kesurupan, tahu melotot, tahu marah. Kemudian si peruqyah hanya membacakan surat Al-Fatihah, dibacakan dekat dengan si yang kesurupan tadi. Dibacakan surat Al-Fatihah, yang kesurupan kepanasan, teriak-teriak, kesakitan.
Kemudian dibacakan surat Anas, Al-Ikhlas, kepanasan, kesakitan, dan tersembuhkan. Pertanyaannya, kenapa pihak dari yang kesurupan tadi dibacakan oleh pihak keluarganya yang kesurupan, dibacakan Al-Fatihah, surat Yasin, Al-Baqarah, malah tertawa-tertawa gitu. Karena apa? Ya saya tadi tidak punya ilmu, tidak punya kekuatan daya tua, kekuatan power dalam dirinya. Jadi yaitu tadi, tidak semua orang bisa meruqyah. Siapa saja yang bisa meruqyah? Itu orang-orang yang selalu riyadho, mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah, sering melakukan tirakat, puasa, melek, sering membacakan wirid atau bacaan apapun dibaca secara istiqomah. Ada juga ilmu yang dari tiban, kemudian ada yang dari leluhurnya ataupun nenek moyangnya yang mendampingi. Jadi mempunyai daya kekuatan power yang lebih dibandingkan kepada orang lain. Makanya saya katakan bacaannya sama, tetapi kenapa kok reaksinya berbeda? Karena orang kalau sudah dibumbui masalah ayat-ayat, dakwah orang lebih cenderung percaya. Sebenarnya semua sama dalam penyembuhannya. Doanya pun juga sama. Hanya orang yang biasanya lain jubahnya lah, bajunya yang berbeda. Misalnya Pak Joko memakai celana pendek, ya. Kemudian sama si Haris, namanya Ustadz Haris, nah, pakaiannya itu tadi kayak Ustadz kok Yai, lebih dipercayakan itu, lebih percaya ketimbang yang tadi Joko. Karena orang banyak melihat dari pakaian seseorang dalam hal apapun. Dalam penyembuhannya si Joko pun juga sama, juga membacakan Al-Fatihah. Ini tadi Ustadz ini menyanyikan Al-Fatihah, sembuhnya juga sama-sama. Tetapi yang banyak yang dicari adalah orang yang berbaju berbau-bau agama lah, orang dipercaya. Sebenarnya ruqyah itu orang yang punya kelebihan, orang yang mempelajari. Ada yang bilang, saya bacakan ini, saya tidak belajar, itu bohong. Makanya tadi tidak ada kesurupan, orang bacakan ini, si peruqyah bacakan ini, reaksinya bagaimana? Apakah sama kepada yang menderita gangguan gaib tadi? Ruqyah paling banyak itu digunakan untuk orang-orang yang kena gangguan gaib. Masalah sihir, santet, guna-guna, itu paling banyak istilahnya itu ruqyah. Bacaannya harus ini itu tidak. Meruqyah dengan kata Allah didekatkan di telinga saja. Kalau punya ilmu, teriak-teriak kepanasan. Itu yang simpel. Dibacakan ayat-ayat ini gitu. Itu sebagai hanya selingan gitu. Atau dia punya pernah sering mengamalkan ayat ini dan kodam ini masuk dalam dirinya. Kemudian dibacakan, kekuatannya akan timbul. Bila Anda punya pengalaman tertentu itu bisa diceritakan itu di dalam komentar saya.
Kita ini saling belajar. Saya juga belajar dari pengalaman. Kemudian orang-orang yang diruqyah itu adalah orang-orang yang kena sihir, menderita, beban mentalnya, psikologinya, karena pikirannya gampang dimasuki oleh hal-hal negatif. Itu diruqyah, dibacakan sesuatu itu akan keluar. Tapi permasalahannya tidak keluar. Yang keluar hanya adalah hal-hal yang negatif yang ada di dalam tubuhnya. Jadi kesimpulan saya adalah tidak semua orang bisa meruqyah. Dan orang peruqyah adalah orang yang mempunyai ilmu, daya kekuatan linwe. Dan kemudian seseorang itu mempunyai tingkatan. Ada orang kesurupan, tingkatannya demit atau jin atau genderuwo, tingkatannya begini, tingkatannya 1, 2, 3, itu bertingkat. Karena bangsa jin atau genderuwo itu mempunyai ilmu bertingkat-tingkat, ada yang lemah, ada yang sedang, ada yang tinggi, seperti jin ibrit itu. Sehingga Anda bacakan surat Yasin, ya ikut membaca surat Yasin, sama, disamai. Apa tujuan dia? Itu menjatuhkan mental si peruqyah, supaya baca Al-Baqarah sama, dia juga membaca ikut sama-sama. Kalau seorang peruqyah tidak punya pengalaman, kaget, mentalnya down, jatuh, tidak mampu. Itu jin ibrit itu yang paling bandel. Ada orang bacakan ayat ini, ditirukan, hafal. Tujuannya apa? Memang tujuannya itu tadi, menjatuhkan mental si peruqyah. Tapi semuanya itu adalah tujuannya sama, yaitu ikhtiar, usaha dalam penyembuhan. Tapi banyak orang memplesetkan dengan kata ruqyah itu lebih ampuh. Itu hanya penamaan aja, hanya bahasa lebih keren di zaman sekarang, itu aja. Cukup sekian, terima kasih. Konten saya berikan. Bila ada kata-kata yang kurang pas, kurang berkenan, tidak cocok dengan pikiran ataupun pengalaman atau kejadian Anda, saya mohon minta maaf. Karena saya ini cerita berdasarkan pengalaman terjadi di lapangan. Semua orang belajar dan belajar. Cukup sekian, terima kasih. Saya di lokasi ini, di lokasi lereng Gunung Penanggungan. Itu Gunung Pamitran. Gunung ini adalah gunung ibaratnya gunung suci, disucikan kerajaan Mojopahit. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.